pacaran aja isinya beranteman mulu loh. Betul apa enggak? Gitu kan? Kamu tuh kenapa sih? Saya WhatsAppin, enggak kamu balas. Ya kan kamu WhatsApp jam, saya balas kan. Tapi kamu balasnya jam, saya WhatsAppnya dari jam 10. Pas. Kamu balasnya jam 10 lewat 5. 5 menit kamu kemana? Ya ampun. Dosa bikin orang tuh jadi PA. Orang kalau lagi jatuh cinta tuh teman-teman, jatuh cinta sama orang ya, jatuh cinta sama manusia, biasa gitu. Itu emang suka rada PA. Ya Allah. Jadi bahagia ada pada jalan taat. Semakin orang tenggelam dalam jalan taat kepada Allah, dia patuh aja apapun yang diperintahkan. Sholatnya benar, zikirnya iya, selalu ingat Allah, gitu kan ya. Sholawatannya iya juga gitu. Jalan taat dijalanin, semakin hatinya bahagia teman-teman. Dia sama suaminya hormat, dia sama anaknya sayang, dia sama orang tuanya sayang, dia sama saudara-saudaranya sayang. Hatinya semakin bahagia. Hablum minallah benar, hablum minan nas benar, orang bahagia saudariku sekalian. Semakin tenggelam dalam dosa, semakin gelisah hatinya. Percaya saya. Saya pernah bikin satu tulisan, satu tulisan atau satu pembahasan gitu. Bahwa orang tuh kalau lagi tenggelam dalam dosa dugem, misalnya malam-malam tuh, dunia gemerlap, ya kan ya? Dia mabok, dia inian sama temen-temennya tuh, dia jejingkrakan di diskotik, joget-joget segala macem tuh. Dia ngerasanya gitu kayak lagi bahagia gitu kan. Waduh, sampai dia pulang. Malam-malam tuh dia pulang, seringnya berbaring di atas lantainya yang dingin. Padahal dia punya tempat tidur nyaman, padahal dia punya tempat yang enak. Dia baru ingat kalau dia lapar, tapi dia nggak bisa bergerak gitu, kayak lemes banget. Dia pusing, dia mual, dia ngerasa kotor badannya, dia sedih, dia gelisah. Dia pikir tuh, udahlah besok juga saya ketemu sama teman-teman saya, ntar saya seneng lagi. Kenapa hidup saya hampa seperti ini ya? Saya pengen berhenti, tapi saya nggak bisa berhenti. Mengalir air matanya. Dia merasa begitu menderita, dia ngerasa gitu susah gitu. Tapi dia nggak ngerti, susahnya hidupnya tuh karena apa? Enak hidup begitu? Enggak. Sehingga sekalian, ada seorang kakak datang sama saya dengan linangan air mata. Ustazah, doain adik saya Ustazah. Adik saya Ustazah tenggelam dalam dosa-dosa Ustazah. Saya udah lama gak ketemu sama dia. Dia kabur dari keluarga, sudah orang tua kami meninggal. Dia bilang, satu hari saya dapatin saudara saya ini Ustazah, ada fotonya lagi pakai pakaian renang, pegang botol minuman keras. Cantik teman-teman, sangat cantik. Bodinya udah kayak, iya, itulah ya, body goal kata orang sekarang.
Ibu sekalian saya muliakan, saya bilang ya udah gini aja, saya bantu doa. Nanti kalau sampai satu hari nanti kamu ketemu lagi sama dia, saya cuma pesan sama kamu satu hal aja, jangan dimarahin dan disayangin. Kalau kamu mau nanya nggak usah nanya. Kalau kamu mau nyuruh dia, nggak usah nyuruh dia untuk nutup aurat atau sholat atau apa gitu. Saya bilang nanti kalau kamu ketemu dia, kalau kamu mau nyuruh dia, suruhlah buat makan. Tanyain aja, udah makan dek gitu. Yuk, kamu pengen makan ini nggak? Apa sih yang kamu lagi pengen makan? Kamu sayangin aja. Saya bilang sayangin, bahagiain hatinya. Kenapa gitu Ustazah? Karena dia sudah cukup menderita. Beberapa tahun kemudian teman saya ini cerita, dia bilang, Ustazah, adik saya udah ketemu. Ustazah mau tahu ketemunya? Jadi ada teman adik saya, dia bilang kenal sama keluarga kami. Satu waktu telepon sama abang, dia bilang kasih tahu lokasinya, selamatin adiknya. Abang saya pergi Ustazah ke sebuah bekas hotel yang sudah nggak kepake. Isinya itu tempat yang sudah sangat tidak terawat, kelihatannya banyak jangkis, banyak pecandu-pecandu itu pada narkobaan di situ gitu. Dibilang bau campur antara bau pesing, bau bau muntah, bau kotoran manusia, ya, campur sama bau minuman keras, campur sama bau asap-asapnya barang-barang haram, bau rokok, bau segala macam tuh. Ustazah masuknya udah bikin mual. Dia bilang abang saya datang ke sana udah dikasih tahu bekas nomor kamar sekian gitu. Dia bilang abang saya begitu buka kelihatan adik saya Ustazah dalam keadaan udah overdosis dengan busa-busa keluar dari mulutnya gitu. Dia bilang dan dalam keadaan tanpa selembar benang pun. Dosa hanya akan membuat seseorang semakin sengsara. Sebab jalan bahagia ada pada taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawa tuh adeknya, dia buka bajunya, ditutupin aurat adeknya sebisanya, kan laki-laki ya. Buka baju atas tuh kan masih ada kaos dalam gitu. Dia tutupin tuh aurat adeknya, dia bawa tuh. Dibawa pergi ke rumah sakit. Aduh, sengsara. Ini adik-adik saya kasih tahu. Adik-adik para gadis-gadis, para jomblo-jomblo belia-belia nih ya, di umur-umur 19, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun gitu. Kamu tuh pikir bahwa saya kalau ada yang sayangin saya, laki-laki gitu kan, sayang sama saya, cinta sama saya, mau berbuat, maksudnya mau menikahi saya gitu. Apalagi kalau dia udah kerja, dia udah mapan gitu, kayaknya enak dah. Kamu pun kemudian berjumpa dengan laki-laki yang hatimu terpaut dengannya, dia pun terpaut denganmu. Kalian mulai dari yang asalnya ketemuan, lama-lama pegangan tangan, lama-lama cari semak-semak. Ya Allah, cari kebun raya sini nih ya. Ya Allah, kamu nggak tahu setan tuh dek ngelabuinnya luar biasa.
Kamu merasanya kayak lagi bahagia gitu hati kamu. 1 jam tak bertemu serasa setahun lamanya. Kamu ketika berjumpa dengan dia rasanya berbunga-bunga gitu. Apalagi dia bilang bahwa dia gak pernah secinta itu sama seorang perempuan. Dan kamu pun juga merasa begitu. Aku gak sanggup hidup tanpa kamu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik nih dengerin saya. Maka kemudian setan pun mengelabui kalian berdua sampai haram zina pun kalian kerjakan. Sekali, 2 kali. Sampai kemudian satu hari kamu merasakan ada sesuatu yang hidup di dalam perutmu itu. Dek, bahagia macam apa yang kamu mau cari dengan jalan perbuatan dosa? Itu hanya akan membuatmu sudah berada di neraka sebelum neraka nantinya, jika kamu tidak bertaubat darinya. Pun pula kalau sampai kehamilan terjadi padamu, adakah kamu mau? Belum aja anakmu akan lahir dalam keadaan tidak halal. Dan kamu mau tahu, anak yang gak halal itu dek, walaupun kamu menikah dengan laki-laki yang menghamilimu, itu dia sama bapaknya tidak terhubung. Bapaknya tersebut tidak sah untuk menjadi wali nikahnya. Bapaknya itu dia tidak saling memberi warisan ketika meninggal dunia. Gak ada hak waris. Adikku sayang, pikirkan jauh-jauh. Belum lagi yang kamu kira bahagia itu tidak bahagia. Yang ada adalah kegelisahan demi kegelisahan. Dek, orang hamil itu halal aja berat, gimana haram coba? Orang melahirkan itu dengan setengah nyawa, melahirkan yang halal diridhoi aja berat, separuh nyawa, perjuangan seorang ibu. Mau kamu melahirkan seorang anak yang bahkan ianya terhukum sebagai anak yang tidak halal? Meskipun semua anak suci, yang najis, yang haram adalah perbuatan orang tuanya. Pikirkan panjang-panjang dek, beberapa menit itu bisa berbahaya padamu. 9 bulan. Untuk kemudian seumur hidup anak tersebut, bahkan seumur hidupmu, bahkan bisa jadi bukan hanya seumur hidupmu di dunia, akan tetapi seumur hidupmu di akhirat. Kamu bisa kehilangan tiket keselamatan, kamu bisa kehilangan tiket surga, kamu bisa kehilangan tiket kebersamaan dengan Nabi Muhammad hanya karena beberapa menit dosa zina yang kamu lakukan. Adik-adikku sayang, berpikirlah panjang, berpikirlah panjang. Bukan di sana letak bahagiamu. Itu hanyalah jalan kesengsaraan dan penderitaanmu dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Tidak ada jalan bahagia selain dengan taat kepada perintah Allah. Jalan dosa hanya mendekatkanmu kepada petaka demi petaka. Jalan dosa hanya akan mendekatkanmu kepada derita demi derita. Jangan percaya, jangan percaya sama bisik rayu setan. Jangan percaya
sama apa yang disampaikan oleh orang-orang di luaran sana tentang manisnya cinta semalam, tentang indahnya kekasih gelapku. Percaya aja sama saya, sebab saya menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah. Saya menyampaikan sesuatu yang telah disampaikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya dapati dari guru-guru orang-orang mulia yang telah menunjukkan kepada kita jalan cara hidup bahagia. Bahagiamu ada pada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan tentang bahagia. Adik-adik saudaraku sekalian, kalau kamu bertanya, Ustazah, kapan Ustazah merasa paling bahagia? Saya bahagia, tapi kapan Ustazah paling bahagia? Saya sampaikan padamu, kebahagiaan paling bahagia dalam hidup saya adalah ketika saya berlari-lari menginjak karpet yang sangat empuk. Saya berlari-lari menuju makamnya. Ketika pintu itu dibuka, haru puncah dalam dada saya. Ketika sambil berlari-lari hati saya berdegup kencang. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Mustafa, Assalamualaikum ya Mujtaba, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ketika pintunya dibuka dan mata saya berhadapan dengan makamnya, yang saya tahu meski secara jasad beliau sudah tak lagi ada di atas muka bumi sejak 1400 tahun yang silam, akan tetapi beliau senantiasa bersama dalam hati saya. Saat tiap hari saya menceritakan tentang kehidupannya, saat tiap hari saya menceritakan tentang kalam-kalam hadis-hadisnya, tentang setiap hari saya akan berdiri bersama dengan, nyaris tiap hari saya akan berdiri bersama dengan puluhan, ratusan, ribuan muslimah, dan kita akan sama-sama bersama berkata, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri sirun wa ghali, anta misbahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya